seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan, Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Tasawuf diambil dari kata safa. Apa itu? Man safa qalbuhu lillah, mensucikan hati. Bukan tasawuf yang menyatu dengan Tuhan. Tuhan yang tinggi namanya Gusti, yang bawah namanya Kaula, menunggaling Kaula Gusti, menyatu dengan Tuhan. Bukan itu tasawuf. Tasawuf itu artinya proses pembelajaran, menyaring yang kotor-kotor dalam diri kita. Iri hati kotor saring keluar, dengki kotor saring keluar, mencela kotor saring keluar. Penyaringannya disebut dengan tasawuf. Hasil yang mutasawuf, orang yang disebut dengan sufi. Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan, Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah SAW. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya, Nabi puasa sampai akhir hayatnya, dan semua Nabi laksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, kematian. Nabi terus ibadah kepada Allah. Nggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini tarekat syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton yang seperti itu, wali syaiton. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai hujah pada dia, kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan nggak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali, kafir, keluar dari Islam. Kalau sudah sampai hujah pada dia. Ini sepakat para ulama tentang masalah ini. Dan mereka lagi bagi nanti tentang hakikat dan syariat dan yang lainnya mereka bagi. Dan juga saya bahas di buku ini. Nggak ada. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang ringkasnya, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Enggak boleh orang bikin sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah tidak bisa sampai kepada Allah. Semua firqah, semua golongan, semua yang baru yang dibuat oleh manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baru akan sampai kepada Allah Ta'ala. Itu penjelasan para ulama. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini supaya umat tidak sesat. Ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunat. Bila perintahnya wajib, bila perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Bila larangannya kuat, haram. Bila larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Siapa yang membuat itu? Ulama fiqh. Ulama fiqh tajuk dia halal haram makruh mubah, halal haram makruh mubah. Datang ulama akidah. Bagaimana mengenal Allah? Wujud, tidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi. Tak usah pakai sifat 20. Mari kembali ke Quran dan sunnah. Apa awak sanggup mengkaji sifat Allah dalam Quran? Baca Quran pun jarang-jarang. Macam mana nak gali sifat Allah dalam Quran? Maka datang ulama, kita tinggal baca buku saja. Bukan kita nak tulis buku.
datang, duduk, dengar baik-baik, mengantuk sikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ulama fiqh, datang ulama akidah, tapi masalah akhlak, bagaimana nak membersihkan hati daripada hasad, bagaimana nak membersihkan hati daripada dendam kesumat. Setelah dia bersih, bagaimana nak memasukkan ridha, qanaah, tawakal. Maka datang ulama yang mengkhususkan diri dalam masalah ini. Mereka lah Imam Junaid Al-Baghdadi, mereka lah Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Datanglah Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutul Al-Qulub. Datang pula Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Datang pula para ulama lain, bahkan sampai ke negeri kita Sumatera, berapa banyak imam-imam daripada atas, daripada Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, turun sampai ke bawah daripada Kelantan, daripada Kedah, lalu masuk ke Pulau Sumatera. Kitab Ihya Ulumuddin diterjemah dalam bahasa Melayu, jadilah kitab Sayyirus Salikin, ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dari Palembang. Nah, tersebut nama saya sikit kan. Maka tasawuf mana yang kita ikut? Tasawuf sunni. Tapi kadang orang ini dia tak suka dengan kata tasawuf, dia pakai tasawuf. Tapi manakala kita baca kitab yang dia tulis, kita bandingkan dengan tasawuf, huwa itu juga, tapi sampul dia ganti, judulnya apa? Tazkiyatun nafs. Maulid Nabi tak boleh, Maulid Nabi bid'ah. Tapi manakala datang 12 Rabiul Awal, apa dia buat? Daurah sirah Nabi. Isinya sama, isinya mengkaji Nabi juga. Peringatan 1 Muharram, bid'ah tak boleh. Tapi pada bulan Muharram apa dia buat? Kajian Muharram, kajian hijrah Nabi, sama. Maka jangan mahu dirosakkan oleh kerana istilah. Tasawuf diambil dari kata safa. Apa itu? Man safa qalbuhu lillah, mensucikan hati. Bukan tasawuf yang menyatu dengan Tuhan. Tuhan yang tinggi namanya Gusti, yang bawah namanya Kaula, menunggaling Kaula Gusti, menyatu dengan Tuhan. Bukan itu tasawuf kita. Tasawuf sunni yang dituliskan oleh para ulama. Nasihat saya, Anda pelajari dulu. Di situ ada apa? Pertama, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf apa ya? Tasawufan. Akar katanya sofa itu artinya bersih, suci. Mana sucinya? Menyaring yang kotor sehingga tubuh yang bersih. Misal ini saya memasukkan air, saya saring. Ini saringannya. Airnya saya saring begini. Saringannya disebut tasfiyah. Saringan sehingga menyaring yang kotor lahir bersih. Jelas? Keadaannya disebut sofa. Airnya disebut sofi. Di air sofi itu yang bisa menyaring yang kotor, tumbuh yang bersih-bersih. Saringannya tasfiyah. Kalau pakai prosesnya disebut dengan ta. Proses pembelajaran supaya jadi bersih, menyaring yang kotor pakai ta. Jadi tasawuf itu artinya proses pembelajaran, menyaring yang kotor-kotor dalam diri kita. Iri hati kotor saring keluar, dengki kotor saring keluar, mencela kotor saring keluar. Penyaringannya disebut dengan tasawuf. Hasilnya mutasawuf, orang yang disebut dengan sufi. Bagaimana menyaring yang kotor sehingga yang baik muncul? Satu, dengan syariat ibadah. Makanya orang dulu kotor jahiliyah. Bagaimana menyaringnya? Bukan ke gunung, bukan ke gua, bukan ke macam-macam, bukan menari-nari. Menyaringnya lewat apa? Salat. Menyaringnya lewat apa? Puasa. Nyaringnya lewat apa? Baca Quran. Umar dulu kotor, rajin baca Quran, rajin sholat, tiba-tiba jadi bersih. Yang kotor hilang, yang keras hilang jadi lembut. Jadi kalau antum ingin jadi sufi, ahli tasawuf, pertama nggak usah masuk jurusan. Pertama rajin antum menunaikan ibadah dengan baik. Kalau ingin ambil jurusan ibadah, jurusannya jurusan syariat. Bagaimana memahami fikih, bagaimana memahami kalek ibadah, maka antum melahirkan ibadah tasawuf, orang yang disebut dengan sufi. Kalau ingin menghasilkan akidah yang murni, buruknya hilang, ya kemuniannya bagus, ambil falsafat yang terkait dengan akidah, jurusannya jurusan akidah, ilmunya tauhid, dipelajari falsafat yang menyimpang untuk dihindari, yang baik diikuti, jurusan akidah.